Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nira Wahyuni dengan NIM 2100566 dari Departemen Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan 2 yaitu Ibu Dr. Setiwati FPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan mengenai proposal penelitian 2 saya, yaitu yang berjudul Peran Taman Pendidikan Al-Quran TPA Nurjannah dalam Pembentukan Sikap Sosial Anak di Jorong Pondok, Kecamatan Sasarana Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama yaitu latar belakang, pertumbuhan dan perkembangan Taman Pendidikan Al-Quran di Indonesia saat sekarang ini cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya para orang tua untuk memasukkan anaknya ke Taman Bacaan Al-Quran, untuk menanamkan nilai-nilai ketakwaan bagi anaknya di masa yang akan datang. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus mampu mempelajari dan memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Untuk mempermudah dalam mempelajari Al-Quran tersebut, dibutuhkan upaya untuk mewujudkan dengan menggunakan segala potensi yang ada. Salah satunya dengan adanya keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu atau yang biasa kita sebut dengan TPA. Sebagaimana yang kita ketahui dalam membina anak-anak itu, untuk belajar baca tulis Al-Quran bukanlah suatu hal yang mudah, namun hendaklah dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, kehadiran Taman Pendidikan Al-Quran di Jorong Pondok, Kecamatan Sasarana Pesisir, sangatlah dibutuhkan untuk membantu mengembangkan potensi anak ke arah pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan, keagamaan, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan lingkungan dan taraf perkembangan anak, terutama dalam hal baca tulis Al-Quran. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah peneliti lakukan pada TPA Nurjannah yang ada di dalam pondok, meskipun belum terdapat bukti fisik, namun dapat dilihat dari perilaku anak-anak di TPA Nurjannah ini. Dapat dilihat dari anak-anak yang sudah dapat lancar membaca Al-Quran, hafal ayat-ayat pendek, lancar dalam berpidato, serta juga sudah mampu mengikuti lomba-lomba keagamaan yang diadakan di Kecamatan Sasarana Pesisir. Nah, berdasarkan fenomena inilah, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini untuk menggali lebih dalam terkait pembentukan sikap sosial anak yang belajar di TPA tersebut. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu fokus umum dan fokus khusus. Fokus umum pada penelitian ini berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus umum penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran pola pembentukan sikap sosial anak di TPA Nurjannah. Sedangkan fokus khususnya yaitu yang pertama, bagaimana pola pendidikan dalam pembentukan akhlak anak di TPA Nurjannah. Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di bidang Al-Quran di TPA Nurjannah. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pola pembentukan sikap sosial anak di Taman Pendidikan Al-Quran Nurjannah. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pola pendidikan dalam pembentukan akhlak anak di Taman Pendidikan Al-Quran Nurjannah. Yang kedua, untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran di bidang Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran Nurjannah. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, manfaat
teoritis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan pengembangan dan pengetahuan khususnya dalam pendidikan nonformal dalam menjalankan pendidikan keagamaan yang diberikan oleh TPA Nurjanah di Jorong Pondok. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terdapat tiga manfaat, yaitu bagi pengelola. Yang pertama, bagi pengelola, yaitu sebagai masukan untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pembinaan terhadap akhlak santri di TPA. Yang kedua, bagi pendidik, sebagai masukan untuk terus meningkatkan pembinaan dalam pembelajaran Al-Quran terhadap santri TPA. Yang ketiga, yaitu bagi pembaca, sebagai penambah wawasan dan ilmu, serta acuan dalam penelitian yang akan dibuat nantinya. Masuk kita kepada bab 2, yaitu kajian pustaka dari penelitian ini. Yang pertama, kita akan membahas atau mendefinisikan mengenai pengertian TPA. Taman Pendidikan Al-Quran ini merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang dasarnya memberikan ilmu pengetahuan keagamaan kepada peserta didiknya. Menurut As'ad Humam, penyusun metode Iqra, Taman Pendidikan Al-Quran disingkat TPQ atau TPA, yang merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran untuk anak usia SD, yaitu anak yang berumur 7 sampai dengan 12 tahun, yang bertujuan untuk menjadikan santri mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Sedangkan menurut pendapat Mulyati, TPA mempunyai peran utama untuk mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran, juga berperan untuk perkembangan kejiwaan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, TPA merupakan jenis pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Muslim yang ada di Indonesia. Adapun program pendidikan TPA, adapun program pendidikan formal yang berupa Taman Pendidikan Al-Quran ini diselenggarakan di rumah pendidik TPA Nurjanah, yang mana berada di Jalan Jarong Pondok, Kecamatan Satu Arana Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat. Adapun layanan pendidikan yang diberikan yaitu berupa baca tulis Al-Quran, tata cara sholat yang benar, mengetahui ilmu tajwid yang benar, serta mengajarkan mengenai akidah yang sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua yaitu pengertian sikap sosial. Sikap sosial adalah eh, pernyataan evaluatif terhadap suatu objek, orang, maupun peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu yang dihadapi atau dapat dikatakan sebagai suatu pendapat maupun keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif, tetapi disertai dengan adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya. Sebagaimana hal ini yang telah diungkapkan oleh Bimo Walhito pada tahun 2003. Sedangkan menurut Calvin, eh, sikap adalah satu predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku, untuk mereaksi dengan satu cara tertentu terhadap pribadi yang lain. Sedangkan menurut Gerungan pada tahun 2004, sikap sosial dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan dinyatakan tidak hanya oleh seseorang saja, melainkan juga sekelompok orang atau masyarakat. Selanjutnya yaitu pembentukan sikap sosial anak. Sikap sosial anak, eh, sikap seorang anak ini pertama kali akan ditentukan oleh hubungannya dan interaksinya dengan lingkungan keluarganya. Terbentuknya suatu sikap sosial pada seorang anak ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebudayaan seperti keluarga, norma, teman sebaya, agama, dan juga adat istiadat. Adapun proses pembentukan sikap sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pola pembiasaan, mana pola pembiasaan ini eh, merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau pendidik yang dapat menanamkan sikap tertentu pada peserta didik melalui proses pola pembiasaan. Peserta didik yang sering mendapatkan perilaku yang kurang baik dari pendidiknya
maka dapat memicu timbulnya rasa benci pada diri anak tersebut. Secara perlahan, anak tersebut dapat mengalihkan sikap negatif bukan hanya pada pendidiknya saja, namun juga terhadap pembelajaran yang diberikan serta kemungkinan yang akan sampai kepada teman sebayanya. Yang kedua yaitu modeling. Salah satu ciri khas atau karakteristik yang ada pada diri seorang anak adalah memiliki sikap untuk melakukan suatu peniruan. Modeling ini adalah proses peniruan anak terhadap orang lain yang menjadi panutan dan juga idolanya. Panutan ini bisa dimulai karena adanya rasa kagum yang perlahan mempengaruhinya sehingga perilaku eh, sehingga meniru perilaku yang sama seperti yang dilakukan oleh idolanya tersebut. Sebagaimana hal ini telah diungkapkan oleh Wina pada tahun 2013. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai rangsangan yang berada di lingkungan sekitarnya. Salah satunya dari orang yang dikagumi atau panutannya. Sikap sosial anak pada TPA Nurjana ini dapat berbentuk dari pola pendidikan yang diberikan oleh pendidik TPA tersebut. Dapat dilihat dari bagaimana pendidik tersebut berinteraksi dengan anak didiknya dan juga dengan metode pembelajaran yang diberikannya. Dengan pola pembinaan yang baik dari pendidik TPA Nurjana, dapat mendorong anak didiknya berperilaku dan bersikap sosial ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu mengenai metodologi. Yang pertama jenis penelitian. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu termasuk dalam pendekatan deskriptif dengan jenis kualitatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurjannah, Jorong Pondok, Kecamatan Sasaran Pesisir, Kabupaten Kesamaan Barat. Selanjutnya, instrumen penelitian. Penelitian yang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini, maka instrumen utama yaitu dalam mengumpulkan data yaitu peneliti sendiri. Adapun keuntungan sebagai instrumen langsung adalah subjek lebih tanggap dengan maksud kedatangan peneliti sehingga peneliti langsung dapat menyesuaikan diri terhadap setting penelitian. Peneliti juga dapat langsung menjelajah ke seluruh setting penelitian untuk mengumpulkan data. Nah, pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara tepat, terarah, gaya, dan topik pembicaraan dapat berubah-ubah jika perlu pengumpulan data dapat ditunda. Keuntungan lainnya yaitu dapat dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen adalah informasi yang dapat diperoleh melalui sikap dan cara memberikan informasi. Selanjutnya yaitu sumber data. Adapun sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama subjek penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data utama adalah pengurus inti dari Taman Pendidikan Al-Quran Nurjannah, yaitu pengelola TPA dan pendidik TPA tersebut. Yang kedua, informan penelitian. Informan penelitian ini berupa data sekunder yang menurut Sugiono adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalnya, peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen data itu diperoleh dengan menggunakan literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data terkait masalah yang ada dalam penelitian ini adalah yang pertama melalui wawancara langsung. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh konstruksi tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, dan juga pengakuan. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung antara pewawancara dan narasumber dalam menggali informasi untuk memenuhi tujuan penelitian. Yang kedua, observasi. Pada observasi ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas manusia, karakteristik fisik, situasi sosial, dan bagaimana perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik partisipan, yaitu observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi
pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam lingkungannya. Mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data dan sumber-sumber non-insan. Maksud dari kalimat tersebut adalah membuat dokumen yang dimaksud berupa dokumen dari TPA itu sendiri, seperti dokumen tentang sejarah TPA, serta perkembangannya ke semua dokumentasi yang akan dikumpulkan untuk dianalisis demi kelengkapan data penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam menganalisis data-data, eh, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah snowball, yaitu dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau dari satu kasus dengan kasus lain. Kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama. Demikian juga seterusnya. Yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi, yang mana menurut Leksi J. Mulung pada tahun 2012, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan juga menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan menganalisis data. Baiklah, eh, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai proposal penelitian pendidikan 2 yang telah saya buat. Selanjutnya masuk kepada tahap eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh Ibu, yaitu adapun pertanyaan yang dirumuskan yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Apakah dalam latar belakang sudah dijelaskan fenomena-fenomena yang diiringi dengan data empiris? Jadi pada latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, pada latar belakang ini sudah dijelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada penelitian ini. Adapun keunikan-keunikan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini, keunikannya dapat dilihat dari anak-anak yang sudah mulai lancar membaca Al-Quran, kemudian sudah dapat menghafal ayat-ayat pendek secara cepat, kemudian dapat melakukan praktek pidato dengan baik, serta juga sudah mengikuti lomba-lomba di eh, berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan di kecamatan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Apakah identifikasi masalah yang dibuat diambil dari latar belakang yang digambarkan? Baiklah, jadi identifikasi masalah yang diambil itu sudah berdasarkan latar belakang yang digambarkan tersebut. Identifikasi masalahnya diambil dari latar belakang yang mengenai bagaimana pola pembentukan sikap yang ada pada Taman Pendidikan Al-Quran di TPN Nurjana tersebut. Kemudian, perumusan masalah. Pada rumusan masalah ini sudah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
yang dirumuskan secara singkat dan padat dan sudah menggambarkan variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian tujuan penelitian dirumuskan secara jelas dan padat berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi tujuan penelitiannya terdapat menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, eh, yang mana tentunya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian, apakah telah dibuat dalam dua bentuk, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi, manfaat penelitiannya sudah dibuat dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang mana manfaat teoritisnya yaitu dapat memberikan pengembangan dan pengetahuan khususnya dalam program pendidikan non formal dalam menjalankan pendidikan keagamaan yang diberikan oleh TPA Nurjanah yang ada di Jorong Pondok tersebut. Kemudian manfaat praktisnya terbagi menjadi tiga, yaitu manfaat bagi pengelola, yang kedua manfaat bagi pendidik, dan yang ketiga manfaat bagi pembaca. Selanjutnya masuk kepada definisi operasional. Apakah yang didefinisikan sesuatu konsep-konsep penting yang terdapat dalam judul? Ya, pada definisi operasional sudah didefinisikan berdasarkan konsep-konsep penting yang tentunya terdapat di dalam judul, yaitu eh, mengenai Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian sikap sosial dan pola pembentukan sikap anak pada Taman Pendidikan Al-Quran. Selanjutnya, dalam definisi operasional ini sudah diawali dengan konsep yang mana konsep-konsep itu sudah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya. Selanjutnya, kajian teoritis. Apakah teori yang dimuat dalam landasan teoritis relevan dengan variabel yang diteliti? Eh, Adapun teori-teori yang dimuat dalam landasan teoritis sudah relevan dengan variabel yang akan diteliti. Seperti yang dijelaskan tadi, teori-teori yang diambil yaitu mengenai Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian mengenai sikap sosial anak, kemudian mengenai pola pembentukan anak. Selanjutnya, apakah teori itu diambil dalam bentuk yang terbaru? Adapun teori-teori yang diambil sudah cukup melalui teori-teori yang terbaru saat ini, dan juga sudah menyatakan hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat yang sudah yang peneliti jelaskan tadi. Selanjutnya, masuk kepada metode penelitian. Apakah jenis penelitian sudah dijelaskan dengan baik? Jenis penelitian yang peneliti ambil di sini yaitu dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan jenis kualitatif, dan sudah dijelaskan juga dengan baik pada proposal yang telah dibuat. Kemudian cara yaitu cara pengumpulan data yaitu dengan dilakukan dengan tiga cara, yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan yang pertama wawancara langsung, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga dengan eh, dokumentasi. Selanjutnya, apakah teknik pengumpulan data sudah dirumuskan secara jelas dalam penelitian? Jadi teknik pengumpulan data pada proposal ini sudah dijelaskan, yaitu teknik yang diambil adalah eh, dengan menggunakan snowball atau bola salju, yaitu dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan satu orang lain, atau dari satu kasus dengan kasus lain. Kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian pula seterusnya. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya jabarkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh Ibu tadi. Maka berakhir juga presentasi
proposal penelitian 2 saya, eee, mengenai peran Taman Pendidikan Al-Qur'an, di TPA Nurjana terhadap pembentukan sikap sosial anak usia dini di Jorong Pondok, Kecamatan Sasaran Pesisir. Baiklah, eee, sekian presentasi saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Eee, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.